Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Ketika Loli berbicara juga, kelihatan dia terbata-bata gitu. Saya semakin hari melihat pertemuan MM dengan Loli dan lain sebagainya. Saya kira biasa-biasa aja ya. Belum lama ini, Laura Mezani Naseru Asri atau yang kerap kali disapa Loli akhirnya buka suara untuk pertama kalinya. Ia lewat sebuah unggahan di media sosial di akun resmi Nikita Mirzani, Laura pun menumpahkan seluruh isi hatinya yang sebenarnya dalam bentuk permintaan maaf dan ungkapan terima kasih bagi sang ibunda tercinta. Sontak saja, hal itu berhasil memancing tangis haru masyarakat yang merasa jika pengakuan ini adalah bukti telah berakhirnya prahara ibu dan anak yang melibatkan Nikita dan Laura. Namun di sisi lain, reaksi berbeda justru disuarakan oleh Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum mantan kekasih Laura, serta sosok yang pernah berniat untuk mengadopsinya. Ia ketika ditemui, Rasman mengaku masih ragu akan kebenaran dari ucapan Laura dalam video tersebut. Lantas mengapa Rasman masih meragukan perdamaian antara Nikita dan Laura? Dan seperti apakah pula penjelasan Rasman terkait hal itu? Maafin Loli kalau emang Loli banyak salah ke Mimi. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Loli minta maaf. Tapi saya jujur ya, saya belum melihat Loli itu bicara adanya dengan yang saya tahu. Walaupun dia 24 jam dengan saya, baru 24 jam dengan saya dengan Bu Ade, dia masih canggung menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi kami kurang yakin kalau itu Loli yang sesungguhnya. Mereka belum serumah kan? Belum. Iya. Ketika Loli berbicara juga, kelihatan dia terbata-bata gitu. Seperti ada sesuatu yang dipaksa. Disetting gitu Bang Mas. Iya, karena dari kalimat dia nggak seperti Loli yang ketemu saya. Lancar, kemudian ada dikirim voice note juga kan cepat-cepat itu kan. Kayak dipercepat kalimatnya. Nah kalau kalimat itu dipercepat, saya jadi nggak paham. Cuma dari suaranya pas ada ibaratnya nyanyi itu ada refnya itu kita dengar benar suara Loli. Ada dua intonasi suara yang meyakinkan saya itu suara Loli. Tapi saya mendapat gambaran ini seperti ada teks di depan dia gitu. Ada teks di depan dia yang dia bacain gitu. Jadi jangan lupa, saya takut nanti begitu dia umur, ya katakanlah nanti umur 18, jadi mengambil sikap. Itulah Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani. Jadi apapun yang terjadi, orang lain tidak perlu masuk, orang lain juga cukup tidak perlu ikut-ikutan karena Anda tidak mempunyai hubungan darah, sekaligus secara undang-undang pun Anda tidak punya hak. Jadi selain secara hubungan darah tidak punya hubungan darah, secara hukum pun tidak punya hak. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya dan atau orang tuanya, dan orang yang diberi kuasa oleh Nikita Mirzani itulah yang mempunyai hak. Itu adalah proses yang menurut hukum. Jadi secara garis hubungan nasab tidak ada, hubungan hukum juga tidak ada. Jadi tolong Anda sadar diri, siapapun jangan ikut campur di dalam persoalan ini.
kecuali Anda diberikan hak secara hukum dan sesuai dengan undang-undang seperti itu. Saya semakin hari melihat pertemuan NM dengan Loli dan lain sebagainya. Saya kira biasa-biasa aja ya. Nggak ada sampai tangis-tangis, nggak ada apa gitu. Karena nurani nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dibohongi. Marahnya Loli menurut saya terhadap NM itu serius. Berbaikan mereka sekarang menurut saya belum 100%. Apakah Buktinya belum serumah. Yang saya agak sedih itu sebenarnya adalah dia sudah digandengkan dengan seorang laki-laki. Kan kita tadi bicara moral kan. Bicara moral, bicara tindakan, bicara sikap. Nah, dia berpacaran dengan Fadel dipersoalkan. Nah sekarang dia didorong pacaran dengan seseorang. Nah, takut saya nanti salah-salah sebelum bulan 5 terjadi dengan pacaran itu sesuatu, dilaporan lagi sama emaknya gitu. Jadi saya melihat kan NM ini kan menggambarkan dia seorang ibu yang baik dan bertempur. Nah, tapi sekarang yang muncul justru ada pacar baru gitu. Kan ini anak di bawah umur, harusnya kan di recovery mentalnya dulu menurut saya. Tak dapat dipungkiri memang, ditetapkannya Fadel Bajide sebagai tersangka atas kasus yang dilaporkan Nikita telah menjadi pukulan keras bagi sang kuasa hukum, yakni Rasman Arif Nasution. Apalagi sejak Rasman terjun langsung, sengkarut konflik dalam kisruh ini disebut-sebut semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dirinya terlibat dalam aksi saling lapor dengan Nikita Mirzani. Seakan tidak ingin ketinggalan, seteru Rasman lainnya, yakni Hotman Paris Hutapea, kini ikut buka suara. Di mana ia tidak segan mengkritisi sepak terjang Rasman dalam kasus ini. Mulai dari ditetapkannya Fadel sebagai tersangka hingga aksi Rasman yang diduga masih memegang kuasa, walaupun berita acara sumpahnya telah dibekukan. Lantas seperti apa reaksi Rasman Arif Nasution? Mengingat sosok yang menyindirnya ini kini diduga tak lain adalah seteru abadinya, yakni Hotman Paris Hutapea. Saya bilang ya, Hotman lagi bilang, oh itu kesalahan pengacaranya. Dari awal, aduh kau ini, Rasman lah yang sudah membuat dia 7 bulan aman nyaman, Fadel. Benar tidak? Bahkan sebelum Januari, tahun baru, NM membuat sayembara 5 miliar. Dan NM sudah minta tolong sama kau. Kenapa kau nggak berani? Sekarang udah ditahan baru kau cuap-cuap. Saya kan bilang, kalau, ingat ya, saya ngomong kepada penyidiknya dan kanit, kalau kalian mempunyai alat bukti 2 yang sah, silakan. Tersangkakan, kalau itu kau yang kena tahan, silakan. Tapi jangan sekarang kau anggap kami tidak bekerja. Kau tunjukkan ke saya satu aja kau pegang, satu kasus yang bisa kau mempertahankan sampai 7 bulan dengan argumentasi hukum. Bacaan Husman Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Loli dikomentari sama dia, Fadel dikomentari sama dia. Saya nggak pernah komentari kasus dia, Budi Said nggak pernah saya komentari 16 tahun penjara. Dan tangan-tangan yang dukung dia ini nggak usah lah, sudah sampai udahlah itu. Jangan urusan sawah sepeta yang digarap oleh tetangga. Ribut satu Indonesia, bahkan sampai ke Jerman WA saya, Melaka, sampai Inggris. Oke. Masyarakat mencari keadilan. Kalau pengacara kamu sudah dibekukan oleh pengadilan surat basnya, surat berita acara sumpah, konsekuensi hukumnya adalah 1, tidak diperkenankan dan akan dilarang oleh hakim untuk mendampingi klien atau sebagai kuasa hukum di persidangan. Karena syaratnya harus ada surat bas yang belum dibekukan dan masih berlaku utuh. Akibat kedua,
pengacara yang sudah dibekukan surat basnya, maka apabila dia memaksakan meminta kliennya menandatangani surat kuasa untuk mengambil tindakan hukum atau mewakili di persidangan atau pembelaan perdata, maka akibatnya surat kuasa itu cacat hukum, tidak sah. Karena surat kuasa menyebutkan dia sebagai pengacara yang sah berlaku, padahal sudah bukan pengacara yang bisa praktek secara penuh. Akibat lainnya, seluruh pembelaan yang dibuat berdasarkan surat kuasa tersebut juga batal. Karena kalau surat kuasa batal, otomatis pembelaannya pun baik perkara pidana maupun perkara perdata batal dan tidak berlaku. Jadi cepat cari pengacara yang surat basnya masih berlaku, yang penampilannya tidak seperti badut. Emang dia nangani kasus apa sih? Yang lolos dia pegang 7 bulan. Itu Rasman dengan tim bisa. Sementara itu, upaya keras keluarga Fadel Bajideh sendiri nampak tak sedikit pun melonggar. Ya, walaupun kini Fadel sudah meringkuk lesu di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, beragam upaya masih mereka tempuh untuk mencari keadilan. Salah satunya adalah isu yang menyebut keluarga Fadel berniat untuk membuat laporan balik terhadap Laura. Lantaran pihak kuasa hukum Fadel disebut-sebut merasa jika pasal-pasal yang disangkakan kepada sang klien berpotensi ikut menyeret Laura. Selain itu, pihak kuasa hukum Fadel pun tengah berupaya untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, sudah sejauh mana upaya pihak Fadel Bajideh dalam mengupayakan penangguhan penahanan? Serta berapa besarkah pula keyakinan Rasman Arif Nasution terhadap upaya penangguhan penahanan itu? Kalau terkait dengan anak di bawah umur, itu susah untuk dikabulkan penangguhan. Tapi dengan segala pertimbangan, ya kami sebagai lawyer, kami ajukan. Nah, kalau kami tidak ajukan, nanti kami dikira tidak concern, tidak perhatian kepada klien. Jadi di kasus ini kita tetap bantu, dan Rahmat tadi malam kan ikut saya tuh di salah satu acara TV swasta. Saya tanya, Mat, gimana masalah Fadel? Sehat, Pak? Ada yang bilang rambutnya sudah dibotak, ya itu biasa. Dibotak, saya juga dulu dibotak waktu 3 bulan kan. Ya betul, jadi dari keluarga VA mengajukan penangguhan penahanan ke Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat, ya masuk, kemudian masih di meja pimpinan tentunya. Jadi untuk proses itu bergulir ya Mbak, jadi itu memang ada pertimbangan-pertimbangan tentunya dari pimpinan dan yang jelas ada di penyidik, ya ini itu yang dipertimbangkan. Yang jelas surat sudah kita terima, kemudian sudah ditindaklanjuti tentunya ya. Penangguhan penahanan mungkin dari kuasa hukum kita kali ya. Kita juga belum paham ya. Mungkin nanti. Iya, mungkin nanti Bang Rasman sama Bang Rahmat nanti mungkin yang bisa jelasin untuk hukum-hukumnya gimana. Iya. Gitu. Penangguhan penahanan itu adalah hak dari tersangka ya, mengajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang menerbitkan surat perintah penahanan. Jadi di situ memang diatur di dalam undang-undang bahwa keluarga atau tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan. Ya kalau itu yang jelas nanti setelah suratnya sudah diterima atau sudah ditindaklanjuti, kemudian sudah ada jawaban dari pimpinan kita terutama dan penyidik, pasti kita update. Fadel 100% menyatakan bahwa yang terjadi ini adalah fitnah. Sakit Bang Rahman. Ini saya lagi upaya. Tadi saya ketemu dengan penyidik mengajukan permohonan salinan BAP. Dan penyidik akan merekomendasikan ini kepada Pak Kasat untuk kemudian kami akan menerima salinan BAP itu. Saya sudah beritahu tim agar dipantau perkembangannya, karena itu kan 20 hari pertama ya. Ini sudah berlangsung hari ketiga ini. Kita lihat
dan nanti bagaimana teknis di persidangan, bagaimana lain, nanti kita kondisikan. Prinsipnya kami membantu secara pantas dan wajar. Ya, tidak juga kita bilang all out karena kita sudah menemukan beberapa fakta bahwa ada yang membuat misalnya dia menjadi tersangka, tapi ini kami dalami kenapa terjadi perubahan sikap yang drastis, yang spontan oleh saudari Loli yang pada akhirnya ya yang tadinya 6 bulan 7 bulan tiba-tiba serta-merta langsung jadi tersangka dan ditahan. Ya. Kemudian saya begini, saya jujur ya, kami juga dengan Rahmat, dengan Pak Lecu ini, ya kalau dibilang kecewa lah Mat ya. Kenapa kok tidak bicara dari awal? Tidak, kurang jujur. Tapi kami nggak bisa juga paksa apakah benar atau tidak, nanti kan di persidangan. Tapi yang pasti ditanya, apakah saya kecewa kepada Loli? Saya jawab, saya kecewa. Dari hati saya. Apakah saya kecewa kepada Fadel? Sangat kecewa. Karena Fadel tidak terbuka. Tidak terbuka. Keduanya sama-sama nggak terbuka. Sampai sekarang Fadel mengatakan tidak gitu. Sehingga sulit bagi kami. Jadi saya dari sisi mana mau meninggalkan dia? Gitu. Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin apa yang dikatakan oleh Humas dan Ibu Kanit sebagaimana yang dia sampaikan, itulah laporannya dan itulah proses hukumnya. Ini negara adalah Republik Indonesia, semua orang berhak untuk menyatakan, berhak untuk melakukan sesuatu, tapi semua itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, saya akan laporkan balik, memberikan laporan dan pengaduan palsu. Nanti berurusannya dengan saya. Jadi hati-hati, jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.